Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Bangkit dan Bersinar. Dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, konteks dalam pembacaan kita ini dalam Yesaya pasal 60 ini adalah berita tentang pengharapan pembebasan bangsa Yehuda yang hidup dalam kegelapan pembuangan dengan segala duka dan tekanan batin mereka. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, konteks kita sekarang adalah Natal. Natal adalah pengharapan pembebasan orang Kristen yang hidup dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam ketakutan dan keputusasaan. Orang Kristen yang menyadari bahwa Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, memberikan harapan hidup yang membahagiakan, penuh sukacita, kebahagiaan. Nah, kita akan melihat di sini dalam pembacaan firman Tuhan ini, bangkit dan bersinar seperti apa yang dimaksud dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu bangkit dari keterpurukan, ayatnya yang pertama. Nah, dalam bagian ini konteksnya ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Di sini Nabi Yesaya berbicara tentang pembebasan bangsa Yehuda yang hidup dalam kegelapan pembuangan dengan segala duka dan tekanan batin mereka. Sekarang datang berita bahwa pengharapan akan pembebasan. Kemuliaan Tuhan kembali berada atas mereka, bangsa yang merdeka. Ke Babel harus dipandang sebagai masa kegelapan. Dan melalui nats ini umat Israel kembali diingatkan akan maksud pemilihan Tuhan atas mereka, yakni menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Walaupun mereka telah mengalami pembuangan, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Nah, kasih Allah tidak berkesudahan. Karena kasih-Nya lah sehingga umat Israel dimungkinkan kembali ke Yerusalem. Pemulihan dalam waktu dekat, dan kasih Allah yang luar biasa akan dinyatakan kepada mereka bahwa kedatangan Mesias, yaitu Natal, yaitu Yesus Kristus, akan datang bagi mereka dalam penggenapan waktu jauh, masa yang jauh, dan kemuliaan Tuhan akan datang terbit di tengah-tengah umatnya, umat Israel. Jadi sekalipun orang Israel diizinkan mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, tetapi Tuhan tetap mengingat mereka dan memulihkan mereka. Nah, bagi kita orang percaya masa kini, sahabat musafir, sama seperti umat Israel, Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada saat di mana Dia akan memulihkan hidup kita. Dia mau memulihkan hidup kita. Dia mau memulihkan hidup menderita jadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dia juga mau memulihkan kita yang berdosa. Allah rela mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa di neraka yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 jelas di sana. Semuanya dimulai dari peristiwa Natal. Tuhan ingin kita bangkit dari keterpurukan, hidup bersemangat lagi, bangkit meninggalkan dosa-dosa dan mau hidup
berkenan di hadapannya dengan kita menerima putra Natal itu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena itu, mari sahabat musafir, bangkitlah dari keterpurukan. Tinggalkan masa lalu yang kelam. Terimalah putra Natal, yaitu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mulailah hidup baru yang membahagiakan, penuh harapan bersama dengan Yesus. Yang kedua, bangkit dan bersinar. Yang kedua adalah bersinar bagi dunia. Dalam ayatnya yang kedua menjelaskan di sana. Di dalam ayatnya yang kedua di sini menunjukkan mari sebagai orang Kristen umat Allah kita bersinar bagi dunia. Nah, pentingnya kedatangan terang di sini dijelaskan dalam ayatnya yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan dan kekelaman yang dimaksud di sini adalah dosa dan dampak dosa itu sendiri. Kegelapan ini hanya dapat ditaklukkan oleh terang, dan terang itu telah datang ke tengah-tengah Israel, yakni dengan kedatangan pertama kali Kristus, yang kita sebut dengan Natal. Dia datang ke dunia, lahir di kandang domba sebagai juru selamat kita. Sebab dialah terang yang akan terbit atas bangsa Yahudi. Dalam Yohanes 8 ayat 12 disebutkan bahwa Yesus adalah terang dunia, terang yang memberi kehidupan. Jadi kemuliaan Tuhan terbit bagi bangsa Yehuda. Hal itu telah digenapi dengan kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus sebagai putra Natal, sebagai terang dunia. Nah, setelah menerima terang itu, setelah menerima bayi Natal itu, Yesus adalah juru selamat. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bersinar. Mereka harus memancarkan terang itu dan mengundang orang lain menerima terang itu dan memancarkan terang itu juga. Disebutkan dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tidak hanya itu, dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 disebutkan bahwa bangsa-bangsa, baik anak laki-laki dan perempuan, semuanya akan berhimpun kepada bangsa Israel. Maksudnya adalah baik bangsa Israel juga bangsa-bangsa lain yang bertobat datang berhimpun menyembah Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita orang percaya masa kini, mari kita harus menerima terang itu, yaitu putra Natal, juru selamat, dan hidup di dalam Dia. Jadilah terang. Tidak hanya cukup sekedar bangkit, menerima terang, Yesus juru selamat dan dipulihkan, tetapi harus menjadi terang, memberitakan terang, memberitakan Injil, memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi setelah menerima terang itu, menerima bayi Natal itu, Yesus Kristus juru selamat, kita harus bersinar, kita harus memancarkan terang itu dan mengundang orang lain menerima terang itu dan memancarkan orang lain itu juga memancarkan terang itu juga. Oleh karena itu, mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan Yesus yang telah menikmati pemulihan hidup, pembebasan dari kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 16 juga berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi mari, setelah menerima terang, yaitu Yesus Kristus juru selamat, jadilah terang bagi sesama dengan cara membagikan terang itu, memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat
satu-satunya, sehingga kita semua tidak binasa tetapi selamat, beroleh hidup kekal di surga yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami dapat mengerti dengan baik, memahaminya, dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.